Iya, jadi selamat datang di channel saya Bubu Bair Bagas Ira. Oke, jadi di cerita ini kali ini kita part 2 tetap di rasa-rasa warung kopi bersama di samping saya ada Mas Ropa lagi dan kedatangan kita tamu kedua ya ini. Mas Bolan atau bisa dipanggil Mas Buluk, Mas Mem, aku lah pokoknya banyak sebutannya ya. Ya, banyak sebutannya di mana. Nah, kita melanjuti part yang sebelumnya. Jadi part yang kedua ini cerita dari narasumber Mas Buluk. Sebelum kejadian yang kemarin Mas, nih cerita mistis yang kemarin nih, kan Mas sudah lihat dan nonton kan. Nah, yang part 2 nya itu kenapa Mas? Kok sebelum kita kejadian tahu, terus Masnya ada firasat gak enak, terus udah tahu sebelumnya kenapa nggak dibilangin dulu gitu, biar kita langsung pulang gitu. Apa kita harus tahu dulu gitu loh? Kan aneh gitu kan, gak ngasih tahu temen nih. Ya gimana Mas? Ya sebenarnya udah dikasih tahu penduduk sini yang lebih hafal Ya, tapi sama Mas hafalnya masih diulangin lagi. ya itu yang kedua kali ya Mas. Yang pertama itu, yang pertama itu dia di sini 4 orang, cuma ada suara tolong-tolong. Tuh posisi ada dia balu tuh. Nah itu yang kedua yang teriak Mas ya. Nah dia masih aja terus nyoba buat ngetes ilmunya mungkin. Nggak tahu ya kan gitu. Namanya juga orang penasaran ya Mas. Ya, terus gimana Mas? Mas taunya itu pas nutup, kan katanya Mas cerita pas nutup kan. Gimana nih? Sebenarnya pas nutup pintu warung itu udah ngerasa kalau ada yang ngeliatin. Terus Mas Andrinya di luar. Udah nggak enak perasaan, saya pulang aja ngajak Mas Andrinya. Oh jadi udah ada feeling nggak enak Ya. karena udah sebelumnya Mas Nopal teriak-teriak itu ya kan. Nah ternyata kejadian bener nih Mas. Kita dikasih tahu nih. Nah di situ terus ada hal yang paling ganjil Mas menurut saya. Di siang hari pas kita tidur, pagi kan sahabat berdua berangkat nih keluar. Kita berangkat keluar kan? Iya berangkat keluar lewat warung. Nah warung tuh posisi Ada yang tutupan. ketutup, ya, Padahal kadang saya masih ketutup. tidur, saya bangunnya siang. Nah nih cerita nih berdua nih. Nah, Kenapa? habis itu kan gua keadaan mau berangkat sekolah ya kan. Iya. Gua berangkat sekolah tuh keadaan warung bagian depan sini tutup gitu. Terus waktu gua pulang, gua mampir di ya tempat tongkrongan anak-anak dulu SMP gitulah itu Iya. Gua ketemu sama Ulan ini gitu. Nah, waktu itu gua ngopi, si Ulan ngajak pulang gitu. Ya udah kita berdua kan pulang gitu. Nah, nggak sengajanya pas waktu lewat depan tongkrongan ini gitu kan. Pintu depan itu cuma satu, itu kebuka gitu. Ya padahal sebelumnya dari tutup sama masalah. Iya. Nah di situ padahal posisinya kita itu apa namanya? Ya udah ngecek kalau kondisi warungnya udah tutupan rapat, dan saya juga siang itu masih belum bangun. Di saat itu sampai gua apa ya bahasa Jawanya tuh el-elan gitu ya kan sama Mas Ulannya. Mas Ulannya nggak percaya. Ini yang buka itu Bagas ini, Bagas. Gua bilang, nggak mungkin Bagas dibuka, masa Bagas buka pintu samping digembok gitu kan gitu kan. Dan Mas Walan ngunci udah benar-benar rapat kan Tapi ada satu yang ganjil sih. Kalau pemikiran sih kalau orang kalau buat apa sih kalau cuma buka doang terus nggak ambil barang-barang gitu kan. Ya. Tapi itu keadaannya ya rapi loh, nggak ada yang kayak barang yang diambil gitu nggak ada. Nggak ada. Padahal posisi itu siang hari, padahal Siang rame hari. ya. Rame jalannya juga. Itu tepatnya jam 12 sih. Ya, padahal lokasi warung juga jalan raya pas ya, jadi kan Saya pas nggak ada sama sekali yang kehilangan juga di warung. Itu benar-benar real kebuka sendiri. Terus ada hal yang ganjil yang kedua, kita sempat masih di sini, itu masih rame ya Mas ya. Itu
itu ceritanya ada Mas Bayu. Ya nama Bayu itu. Ya itu kita yang ngaksin sendiri, ya kan. Nah di situ Mas Bayu teriak-teriak Mas Olan ya. Terus itu teriak-teriak gitu. Mas Olan tahu apa nih sama Mas Bapak? Coba. Enggak tahu sih yang pertama tahu aku atau Mas Ulannya dulu gitu. Iya. Ya kayaknya Mas Ulannya dulu yang Mas lebih Olan ini tahu. gimana? Waktu malam Ya Yang malam itu jam 11 mau jam 11. mau jam 11 11 lebih. ya 11 beli. itu Mas Bayunya teriak-teriak. Ya. Udah dibilangin sama Mas Nopalnya tidak boleh teriak-teriak malam hari. Ya. Itu udah kejadian yang kedua ya, habis kedua. Terus masih apa itu ngeyel. Iya. Ngeyel. Oleh. Kejadian pun di korek api di atas etalase buat nyimpen makanan Ya. di warung. Koreknya mana Mas? Korek. Mas, Mana? Mas Em, ambilin. Ya, ini koreknya itu kayak gini. Nah, ini koreknya sama, hampir sama. Korek di atas etalase buat nyimpan makanan itu posisinya tidur begini. Terus tiba-tiba korek itu terbang terus balik begini. Semua pada tahu, pada bingung. Ya itu juga aku tahu. Taunya cuman pas apa korek itu kan bunyi kan, pas jatuh suaranya dak kan kencang banget ya. Kayak orang naruh bukan jatuh ya. Kalau jatuh kan Ya. suaranya pelan kan. Kayak Orang orang kayak orang dilempar, tahu gak? Kayak orang naruh dilempar. kayak orang yang ingin istirahat tapi diganggu Ganggu, gitu. ya. Nah itu posisinya Mas Man itu sebenarnya lagi ngerjain tugas kuliah. Ya terus pusing kan, pusing terus dia teriak. Teriaknya tuh nggak cuma satu kali, sampai 3 kali ya. Ngeluarin kata-kata kayak gitulah, pokoknya nggak boleh gitu. Nah yang hal apa namanya korek ini logikanya ini kan korek kita kan warung di depan ini kan udah tutupan ya, udah tutup semua. Terus posisi korek ini jauh sama orang juga. Otomatis kan di dalam kan juga ada Mas ganggunya juga ya kan, gak hanya di luar berarti. Nah kejadian aneh selain ini Mas Nopal juga tahu nih apa nih pas habis korek jatuh tuh, habis korek jatuh kan Mas Man belum nyadar, masih teriak, masih jengkel lah sama tugas kuliahnya. Nah itu gimana? Terus habis kejadian korek itu sempet itu gua kayak bilangin ke Mas Man lagi buat ayo Man udahlah pulang aja kerjain besok kan gua gitu kan. Nah, Tapi dia masih aja karena posisi kita udah agak Udah gak malam. enak, agak Iya. aduh, posisinya udah gak enak nih, udah tahu nih soalnya bakal kejadian lagi 3 kalinya malah kita ya. Nah itu Mas Nopal katanya dengar suara. gue tuh denger banget tapi anehnya tuh yang denger cuma gue. Ya, Apa kayak suara orang tuh jalan tapi kayak gimana ya, kakinya itu kayak jalan tuh nggak di, kan kalau orang jalan kan biasanya diangkat gini kan, itu kayak seret gitu. diseret. Wah kencang banget itu suaranya. Terus bagian belakang ini itu kayak ada yang gedor. Nah, Gua to the point aja sih, paling ya tikus gitu kan. Nah setelah itu kayaknya simannya baru sadar gitu. ya baru Simannya tahu. denger kayaknya, simannya denger Tapi terus nggak cerita. dia nggak cerita, dia langsung ngajak pulang. Nah pas itu baru tuh si Mannya ngajak pulang kalau posisinya udah gak enak nih sama warung. Karena warung ini tuh sebenarnya udah banyak orang cerita, banyak di lokasi ini karena lokasi warungnya itu tepatnya deket banget sama kuburan. Deket banget tuh. Ya deket banget sama kuburan. Belakang kita ini pohon bambu, banyak pohon bambu. Depannya ada tanggul ya. Tanggul buat ngitun banjir ya kan. Jadi tuh lingkupan ini tuh bukan lingkupan warga juga ya, maksudnya jauh dari pemukiman warga, terus dekat sama dengan jalan raya banget, samping jalan raya banget. Nah di lain kali mungkin kita lebih was-was, lebih jaga was-was kita buat
nggak terjadi hal seperti itu lagi. Soalnya sebelumnya saya sama Mas Dolan itu sebenarnya sering banget sampai pagi Mas ya. Iya. Cerita sampai pagi sampai jam 3 pagi sampai jam 4 pagi di sini. Semenjak ada saya gitu. Warung ini Ngajak kayak agak Mas aman. Nopal ini bawa mistis banget. Karena banyak kejadian setelah Mas Nopal datang. Ya, Mungkin soalnya Mas kan Nopal yang juga undang ya. penasaran Nggak gitu tahu kan. ya kan. Penasaran gitu Ya. aja kan. Nah akhirnya di sini kita tahu jadi bahwa ya dibilang orang kampung tuh bener adanya, Ada sumpah. bener adanya, kita bukan kita bohong semata ya, karena ini udah dialami sama warga sekitar juga, jadi kita mungkin juga namanya anak muda ya kan, teriak ya Kadang percaya, kadang yang ya enggak gitu. kadang percaya kadang enggak, dan ternyata terbukti adanya. Nah, nanti kita juga bakal buat video selanjutnya sama Mas Dolan tentang perjalanan Mas Dolan nih, ada cerita-cerita ke Gunung Lawu. Ya seru juga nih, karena ada cerita, mungkin ada cerita mistisnya atau cerita suka dukanya di naik ke atas Gunung Lawu. Karena deket banget ya lokasi kita ya di Gunung Lawu. Ya mungkin sama Gunung Lawu tuh perjalanan ke sini itu di pos pertama apa ke itunya ya Mas, ke pendakian pertama tuh 1 jam 2 jam. 1 jam sampai 2 jam perjalanan aja ke Gunung Lawu. Nah nanti kita bakal ngulik ceritanya Mas Dolan, gimana perjalanannya ke Gunung Lawu, gimana keseruannya. Tetap pantengin terus rasa-rasaan warung kopi di channelnya Bair. Ada pesan-pesan Mas mungkin buat orang anak muda yang nongkrong mungkin tempatnya kayak kita nih? Ya intinya buat seumuran kita ya pasti kan ada rasa kayak emosi gitu kan, kayak main game gitu Ya, kan, pasti betul. kan ngeluarin kata-kata yang kurang enak gitu kan, Benar. apalagi tempatnya juga nggak gimana ya, kalau orang bilang tempatnya mistis gitulah, angker ya kurang itu, kurang lebih begitu. Terus ya mohonlah dijaga attitude-nya gitu, sopan santunnya dijaga Hati-hati dalam berbicara. ya, seperti itulah. Ya. Intinya kalau ya buat teman-teman kalau nggak percaya ya coba aja lah kesini gitu biar percaya gitu, biar ngerasain aja. Ya, oke. Itu sih Mas. Itu aja pesan-pesannya. Jadi sekian video rasa-rasaan warung kopi di channel Bair. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you the next video. Salam Mengerikan.